Initial Assessment oleh Hesti Luciana dengan NIM 243231505. Initial Assessment mempunyai penilaian awal yang dilakukan. Yang pertama, penilaian primary survey dengan prinsip airway, breathing, sirkulasi, disability, exposure, dan resusitasi, di mana penanganan ini dilakukan dalam keadaan pasien trauma yang sangat mengancam nyawa dan harus dilakukannya resusitasi. Yang kedua ada secondary survey, yaitu pemeriksaan fisik menggunakan head to toe atau pemeriksaan yang teliti dari ujung kepala sampai kaki. Yang ketiga ada penanganan definitif. Sebelum kita membahas algoritma initial assessment, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tahapan pengelola penderita. Yang pertama ada tahap pra-rumah sakit yang harus dilakukan oleh seorang paramedik, yaitu menjaga airway dan breathing. Yang kedua, mengontrol pendarahan agar tidak terjadinya shock. Yang ketiga, melakukan imobilisasi penderita dan mengirim ke rumah sakit terdekat yang cocok. Selanjutnya ada tahap rumah sakit. Tahap rumah sakit yaitu evakuasi penderita. Evakuasi penderita pasien trauma yang dibawa ke rumah sakit tanpa didampingi oleh petugas rumah sakit, sebaiknya dilakukan evakuasi dari kendaraan ke berangkar oleh petugas rumah sakit dengan hati-hati dan harus selalu diperhatikan kontrol servikal. Yang kedua ada triase. Triase dibagi menjadi dua, yaitu jumlah penderita dan beratnya. Perlukan tidak melampaui kemampuan petugas, yaitu penderita dengan masalah gawat darurat dan multitrauma akan dilayani terlebih dahulu, sesuai dengan prinsip airway, breathing, sirkulasi. Yang kedua, jumlah penderita dan beratnya. Perlukan kemampuan petugas. Penderita dengan kemungkinan kemampuan bertahan hidup lebih besar dan membutuhkan waktu, serta perlengkapan alat kesehatan dan petugas sangatlah terbatas. Selanjutnya kita akan masuki pembahasan algoritma initial assessment. Jika kita menemukan korban trauma, maka hal yang harus dilakukan yaitu 3A, yaitu aman diri, aman lingkungan, aman pasien, dan kita akan melakukan cek kesadaran dengan AVPU atau respon alert, respon verbal, respon pain, dan unrespon. Jika pemeriksaan disesuaikan dengan permasalahan yang ada dengan prinsip airway, breathing, sirkulasi, disability, namun tetap tidak sadar, maka lakukan panggilan bantuan SPGDT. Initial assessment berdasarkan airway atau jalan napas serta dibatasi servikal. Pemeriksaan ini dilakukan dengan look, listen, feel. Boleh oleh teman-teman diperhatikan atau disimak. Khusus pasien non-trauma yang tidak sadar, buka airway dengan teknik head lip ataupun chain lip. Selanjutnya di sini ada pernapasan atau oksigenasi, yaitu ventilasi atau breathing. Yang pertama ada nasal kanul dengan lajur oksigen 2-6 liter per menit. Yang kedua ada simple mask atau rebreathing mask dengan lajur oksigen 6-10 liter per menit. Yang ketiga ada NRM atau non-rebreathing mask dengan lajur oksigen 10-12 liter per menit. Selanjutnya ada BVM. BVM dilakukan jika pernapasan tidak adekuat atau apne, harus segera diberikan BVM. Jika frekuensi pernapasan pasien semakin bertambah atau sesak, maka langkah selanjutnya adalah cari penyebab dengan melakukan teknik IAPP atau inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi untuk menentukan ada atau tidaknya kecurigaan terhadap masalah breathing yang terdapat mengancam nyawa. Di sini ada masalah yang mengancam nyawa pada breathing serta tindakan. Boleh disimak oleh teman-teman, yaitu yang pertama tension pneumotorak dengan gejala
Dan bagaimana penanganan yang harus dilakukan yaitu dengan tension pneumotorak, yaitu diberikannya oksigen, dekompresi, lanjut ke needle trakonsintesis di ICS 2 mid clavicula. Tidak lupa kita akan mengkolaborasi tindakan pemasangan chest tube atau WSD dengan dokter. Selanjutnya di sini ada open pneumotorak. Bisa disimak ya teman-teman. Dan jika ada open pneumotorak, kita akan melakukan yaitu pemasangan kasat 3 sisi setelah pemberian oksigen, dan kita akan tetap mengkolaborasikan tindakan pemasangan chest tube atau WSD dengan dokter. Selanjutnya di sini ada massive hematotorak. Boleh disimak kembali oleh teman-teman. Dan di sini ada flail chest. Simak ya oleh teman-teman. Selanjutnya ada kontrol atau sirkulasi, yaitu kontrol pendarahan dan juga perbaikan. Di sini ada pendarahan eksternal dan pendarahan internal. Boleh oleh teman-teman disimak. Dan di sini ada disability atau pemeriksaan status neurologis. Di sini ada berhubungan dengan GCS. Dan silakan oleh teman-teman kembali. Dan ada exposure, di mana exposure itu kita akan menggunting pakaian pasien agar kita dapat melihat dengan jelas jejas atau cedera yang ada pada pasien, dan kita akan mencegah hipotermi dengan cara menggunakan selimut kepada pasien. Di sini ada terakhir secondary survey atau melakukan anamnesa menggunakan tanda ampel, yaitu ARB, medication, past illness, last meal, event, atau menggunakan teknik kompak, yaitu keluhan pasien, obat apa yang pasien makan, makanan terakhir yang pasien makan, penyakit penyerta yang diderita oleh pasien, alergi apa yang diderita oleh pasien, bagaimana kejadiannya. Dan yang terakhir ada log roll from head to toe, venture in every of face, periksa dengan teliti untuk menilai BTLS, yaitu perubahan bentuk, tumor, luka, dan sakit. Kita tidak melupakan untuk TTV atau tanda-tanda vital. Pelaksanaan definitif, dokumen, dan informed consent. Dan yang terakhir ada persiapan rujukan. Dan persiapan rujukan yaitu ada 3: rujukan ilmu, rujukan spesialis, rujukan dasar,